This Morning. Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam VOA This Morning. Saya Madioni di Studio 17 VOA di Washington DC ditemani teknisi Suber Al-Tayyib dan produser Jimmy Manan. Juga di sebelah saya ada Rifan Dwi Astono. Hari ini Selasa 11 Februari 2025 yang di Amerika dirayakan sebagai Hari Berteman Nasional. Punya seseorang untuk diajak tertawa, menangis, dan berbagai momen tidak terlupakan adalah salah satu harta karun terbesar dalam hidup, ya kan? Nah, pada Hari Berteman Nasional ini kita bisa merayakan dengan misalnya menyapa orang teman di kantor yang biasanya kita lewati saja di koridor, atau teman dari divisi lain, atau juga bisa mengenalkan diri pada tetangga. Oke, laporan utama VOA This Morning pagi ini sekarang kita akan beralih adalah tentang Kepala UNAIDS yang mengatakan bahwa penularan HIV bisa melonjak 6 kali lipat jika dukungan Amerika dihentikan. This contribution by the American government through PEPFAR. Jika kontribusi pemerintah Amerika melalui PEPFAR atau Rencana Darurat Presiden Amerika untuk Bantuan AIDS dan melalui dana global ini dihentikan, perkiraan kami adalah dalam 5 tahun ke depan, kita akan mengalami 6,3 juta kematian terkait AIDS, 10 kali lebih banyak. Dan tentang Presiden Prabowo yang mengkaji perkembangan proyek mobil listrik. Kita kan potensi dari nikelnya segala macam, baterainya sampai baterai itu udah ada, recycle baterainya udah ada. Tapi mobilnya kan kita belum ada nih, mobil listriknya. Sedangkan kita kan sudah komited untuk net zero emission di 2060. Malah keinginan dari Bapak Presiden bisa lebih cepat. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast langganan Anda dan YouTube VOA This Morning episode hari ini. Berikut kita ikuti dulu berita dunia. Silakan, Rifan. Setelah 2 hakim federal membekukan instruksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri hak kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat lahir bagi anak-anak dari orang tua yang berada di Amerika secara tidak sah, 1 hakim federal lain turut membekukan instruksi tersebut. Keputusan Hakim Distrik Amerika Joseph N. LaPlante di New Hampshire itu menyusul 2 keputusan serupa di Seattle dan Maryland pekan lalu. Gugatan hukum yang diajukan Lembaga Nirlaba Serikat Kebebasan Sipil Amerika menyatakan bahwa instruksi presiden yang diterbitkan Trump tersebut melanggar konstitusi dan berupaya mengakhiri salah satu nilai konstitusional Amerika yang paling mendasar. Pemerintahan Partai Republik yang dipimpin oleh Trump menyatakan bahwa anak-anak non-warga negara tidak berada di bawah yurisdiksi Amerika Serikat dan dengan demikian tidak berhak mendapat kewarganegaraan. Pemerintah mengajukan banding terhadap putusan hakim di Seattle yang membekukan instruksi Presiden Trump. Sementara itu, kelompok militan Palestina Hamas mengumumkan pada Senin bahwa pihaknya akan menangguhkan pertukaran sandera dan tahanan berikutnya hingga waktu yang belum ditentukan setelah menuduh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan kelompok tersebut. Pembebasan para tahanan atau sandera Israel yang dijadwalkan pada Sabtu mendatang 15 Februari akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut sambil menunggu kepatuhan otoritas pendudukan dan pemenuhan kewajiban minggu-minggu sebelumnya secara retroaktif, ungkap Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Ezzedin Al-Qassam melalui pernyataan tertulis. Pelanggaran ini termasuk menunda kembalinya para pengungsi ke Gaza Utara, menyasar mereka dengan serangan artileri dan tembakan di berbagai daerah di jalur Gaza, dan tidak mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dalam segala bentuk seperti yang telah disepakati, tambahnya. Menteri Pertahanan Israel Katz pada Senin menyebut pengumuman Hamas sebagai pelanggaran penuh kesepakatan gencatan senjata. Saya telah memerintahkan militer IDF untuk bersiap pada tingkat kewaspadaan tertinggi untuk segala kemungkinan skenario di Gaza, urai Katz melalui pernyataan tertulis. Partai MK di Afrika Selatan mengajukan aduan pengkhianatan terhadap sebuah kelompok yang membela minoritas Afrikaner kulit putih setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerang undang-undang baru di negara itu yang bertujuan untuk mendistribusikan kembali lahan milik warga kulit putih. Trump juga menandatangani instruksi presiden yang memangkas bantuan keuangan Amerika ke Afrika Selatan pekan lalu. Kelompok bernama AfriForum itu telah melobi untuk menentang undang-undang agraria tersebut di media Amerika dan berbagai lingkaran politik dengan menggambarkan aturan itu sebagai bagian dari serangan lebih luas terhadap Afrikaner, yaitu warga Afrika Selatan keturunan Eropa yang berbahasa ibu bahasa Afrikaans. Dalam aduan pidana yang diajukannya, MK, partai mantan Presiden Jacob Zuma, menuduh AfriForum telah menyebarluaskan misinformasi untuk mempengaruhi Trump.
First of all, they lied and said their farms have been confiscated and there have been killings and their land was confiscated, which is not true to begin with. So based on that lies, those fraudulent Pemimpin Partai MK di parlemen, John Lope, mengatakan pertama-tama mereka berbohong dan mengatakan bahwa lahan pertanian mereka telah disita dan telah terjadi sejumlah pembunuhan. Padahal itu tidak benar sejak awal. CEO AfriForum, Kelly Creel, mengatakan dalam pernyataan tertulis bahwa tuduhan pengkhianatan itu tidak masuk akal. Pemerintah Afrika Selatan telah membela Undang-Undang Reformasi Agraria sebagai upaya untuk memperbaiki ketidakadilan di masa lalu dan menegaskan bahwa belum pernah terjadi perampasan tanah berdasarkan undang-undang tersebut. Petani kulit putih menguasai 3/4 lahan yang dimiliki secara pribadi di Afrika Selatan, sementara warga kulit putih di Afrika Selatan mewakili 8% populasi. Kita beralih ke Perancis. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan pada hari Senin bahwa Perancis sedang berlomba dalam dunia kecerdasan buatan dan meminta para peserta KTT Aksi AI di Paris untuk memilih Eropa untuk kebutuhan bisnis mereka. Tenaga listrik bersih membedakan Perancis dari negara lain dalam mengatasi persoalan konsumsi energi yang besar untuk AI, ujarnya. I have a good friend in the other part of the ocean saying, drill baby drill. Here there is no need to drill. It's just plug baby plug. Teman baik saya di seberang lautan bilang, ayo gali terus. Di sini tidak perlu menggali, melainkan ayo tancapkan terus, ungkapnya. Merujuk pada slogan Trump, Drill Baby Drill, untuk mendorong pertambangan di Amerika. Para pemimpin dunia dan pengusaha teknologi berkumpul di ibu kota Perancis tersebut untuk membahas cara merangkul kecerdasan buatan dengan aman di tengah meningkatnya penolakan terhadap birokrasi yang ketat yang menurut para pebisnis menghambat inovasi. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Kepala Badan AIDS PBB UNAIDS mengatakan pada hari Senin bahwa jumlah infeksi HIV baru bisa melonjak lebih dari 6 kali lipat pada tahun 2029 jika dukungan Amerika terhadap program terbesar AIDS ini dihentikan. Tim VOA melaporkan. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Direktur Eksekutif UNAIDS Winnie Byanyima mengatakan infeksi HIV telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Hanya 1,3 juta kasus baru tercatat pada tahun 2023, suatu penurunan sebesar 60% sejak kasus virus itu mencapai puncaknya pada tahun 1995. Dia juga memperingatkan bahwa jutaan orang bisa meninggal dan jenis penyakit yang lebih resisten akan muncul. Sejak Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika akan membekukan semua bantuan luar negeri selama 90 hari, Byanyima mengatakan para pejabat memperkirakan bahwa pada tahun 2029 akan ada 8,7 juta orang baru terinfeksi HIV, 6,3 juta kematian terkait AIDS, dan tambahan 3,4 juta anak menjadi yatim piatu. This contribution by the American government through PEPFAR. Jika kontribusi pemerintah Amerika melalui PEPFAR atau Rencana Darurat Presiden Amerika untuk Bantuan AIDS dan melalui dana global ini dihentikan, perkiraan kami adalah dalam 5 tahun ke depan, kita akan mengalami 6,3 juta kematian terkait AIDS, 10 kali lebih banyak. Keputusan pemerintahan Trump terkait PEPFAR juga mengundang reaksi keras di Washington DC. Kamis pekan lalu, ratusan orang menggelar aksi protes di dekat gedung Departemen Luar Negeri Amerika mempertanyakan pemberhentian program yang saat ini diyakini melayani sekitar 20 juta orang di berbagai penjuru dunia terkait pengobatan dan pencegahan HIV/AIDS. Matthew Kavanagh, dosen kesehatan global di Georgetown University, hadir dalam aksi protes itu. Ia mengatakan kepada Reuters, "What they've done is completely illegal. Actually, Congress is the one that enacted a law." Apa yang dilakukan pemerintah benar-benar ilegal. Sebenarnya Kongreslah yang mengesahkan undang-undang pembentukan PEPFAR. Merekalah yang membentuk Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID. Sebenarnya bukan wewenang Menteri Luar Negeri Marco Rubio, bukan wewenang Presiden, dan tentu saja bukan wewenang Elon Musk untuk memutuskan menghapusnya. Itu jelas merupakan pelanggaran terhadap pasal 1 konstitusi yang sebenarnya mengatakan itu terserah pada Kongres. Benar tidaknya Amerika menghentikan PEPFAR sebetulnya masih menjadi berita yang simpang siur. Namun sebetulnya Departemen Luar Negeri Amerika Sabtu 1 Februari sebagaimana dikutip Reuters menyebutkan PEPFAR dikecualikan selama jeda 90 hari bantuan luar negeri Amerika. Ini artinya bantuan akan terus mengalir. Utami Husin, Arif Budiman, VOA Washington.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, yang bertanggung jawab untuk urusan hubungan Amerika dan pengendalian senjata, pada hari Senin mengatakan bahwa semua persyaratan Presiden Vladimir Putin untuk mengakhiri konflik di Ukraina harus dipenuhi sebelum penyelesaian apapun dapat dilakukan. Pada tanggal 14 Juni, Putin menetapkan syarat untuk segera mengakhiri perang adalah Ukraina harus menghentikan ambisi NATO-nya dan menarik pasukannya dari keempat wilayah yang diklaim Ukraina dan sebagian besar dikuasai oleh Rusia. Komentar Ryabkov itu disampaikan sehari setelah penasihat keamanan Presiden Donald Trump, Mike Waltz, mengatakan bahwa pejabat tinggi pemerintah yang berangkat ke Eropa minggu ini akan berbicara dengan pejabat Eropa tentang cara mengakhiri perang di Ukraina, hampir 3 tahun setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran. Искоренение первопричин того кризиса, который вынудил... Hal ini memerlukan pengakuan terhadap realitas di lapangan dan penghapusan akar penyebab krisis yang memaksa kami memulai operasi militer khusus. Wakil Presiden J.D. Vance Senin di Paris menghadiri KTT Kecerdasan Buatan yang mempertemukan para pejabat pemerintah sebelum menghadiri konferensi keamanan Munich akhir minggu ini, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan memimpin delegasi negaranya yang sudah lelah berperang. Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dan utusan khusus Trump untuk Ukraina dan Rusia, Kate Kellogg, juga akan ke Munich. We will have our Secretary of State, our Secretary of Defense, our Vice President, our Special Envoy in Europe. Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Wakil Presiden, dan utusan khusus kita di Eropa minggu ini akan membahas rincian tentang cara mengakhiri perang ini, dan itu berarti kedua belah pihak harus duduk bersama. Namun Waltz juga menekankan bahwa pemerintahan Trump ingin menggunakan keterlibatan minggu ini untuk memulai pembicaraan tentang penarikan sebagian bantuan Amerika untuk Ukraina. Ia mengatakan sekutu-sekutu Eropa kedepannya perlu berperan lebih besar untuk membantu Ukraina. These conversations are going to happen this week. This conflict. Percakapan-percakapan itu akan terjadi minggu ini, dan saya pikir prinsip yang mendasarinya di sini adalah bahwa Eropa harus menanggung konflik ini di masa mendatang. Presiden Trump akan mengakhirinya, dan kemudian dalam hal jaminan keamanan itu akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Eropa. Sementara itu, Ryabkov mengatakan bahwa semakin cepat Amerika dan Barat memahami bahwa semua persyaratan Putin perlu dipenuhi, semakin cepat penyelesaian di Ukraina akan terjadi. Saya Madioni, VOA. Pendengar, Indonesia memiliki sumber daya nikel yang luar biasa dengan ekosistem baterai yang baik. Keduanya menjadi modal untuk mengembangkan industri kendaraan listrik. Tetapi bagaimana dengan sumber daya manusianya? Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Menciptakan dan mengembangkan kendaraan listrik buatan Indonesia sudah menjadi mimpi sejak lama. Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Ruslan Ruslani mengatakan hal ini sangat mungkin diwujudkan mengingat melimpahnya sumber daya nikel yang ada. Ya, kita kan potensi dari nikelnya segala macam, baterainya sampai baterai itu udah ada, recycle baterainya udah ada. Tapi mobilnya kan kita belum ada nih, mobil listriknya. Sedangkan kita kan sudah committed untuk net zero emission di 2060. Malah keinginan dari Bapak Presiden bisa lebih cepat. Namun sejauh ini Indonesia masih sangat bergantung pada investasi asing terkait dengan pengembangan industri dan ekosistem kendaraan listrik seperti Hyundai, BYD, dan Wuling yang sudah membangun pabrik di Indonesia. Pemerintah berharap anak bangsa dapat memainkan peran yang lebih besar lagi. Saat ini produksi mobil listrik di Indonesia baru mencapai 1,2 juta per tahun. Sementara target pemerintah pada tahun 2030 mendatang adalah 2,5 juta mobil listrik. Mau yang diproduksi PT Pindad sempat disebut dalam ratas Istana Kepresidenan itu. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform Fabi Tumewa yakin Indonesia berpotensi menjadi produsen kendaraan listrik karena sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah banyak perguruan tinggi yang menunjukkan berbagai prototipe kendaraan listrik. Jadi kalau kita lihat dari usahanya sudah cukup lama untuk menghasilkan mobil listrik. Nah, seperti misalnya ITS kan sebenarnya sudah mengeluarkan prototip. Tahu saya juga Pindad kan juga udah mengeluarkan prototip mobil listrik sebenarnya. Jadi kalau kita bilang kalau dari sisi desain dan rancang itu sudah ada. Tentunya yang jadi pertanyaan kalau bangun mobil listrik itu untuk segmen apa? Di wawancara secara terpisah, pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmi Radi mengatakan jika ingin membuat mobil listrik sendiri, Indonesia harus membuat peta jalan yang jelas terlebih dahulu, yakni dari hulu hingga hilir. Awal harus ada roadmap dari hulu sampai ke hilir. Kemudian mobil listriknya sendiri juga
juga secara bertahap itu harus dikembangkan di Indonesia, bukan diimpor seperti sekarang ini kan kebijakannya Luhut waktu itu kan mengimpor. Kalau mengimpor itu hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar dari produsen dari luar negeri. Untuk mengembangkan secara bertahap, pemerintah bisa melibatkan investor asing dengan syarat membangun pabrik dan produksi di Indonesia serta alih teknologi yang signifikan tambahnya. Itu yang saya maksud komprehensif dari hulu ke hilir, vertikal dan juga horizontal tadi. Maka dalam waktu 15 tahun lah kita sudah menjadi produsen mobil listrik baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Hilirisasi tadi itu harusnya menciptakan industrialisasi dari hulu ke hilir. Kalau itu sudah tercipta dengan baik, maka pada saat itulah Indonesia akan menjadi negara maju karena pertumbuhan ekonominya itu ditopang oleh industri manufakturing, bukan ditopang oleh konsumsi saat ini yang sangat rentan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.